Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun non-muslim. Salam sejahtera. Sahabat-sahabat di mana saja berada, saya ingin menyampaikan sesuatu barangkali ada manfaat untuk kita semua. Saya beri judulnya berpikir. Mari kita berpikir, mari kita merenung, barangkali ada manfaat. Satu, pada saat kita melihat. Dua, pada saat kita mendengar. Tiga, pada saat kita merasakan. Empat, kita buat kesimpulan. Begini ceritanya. Kita itu membuat kesimpulan yang pertama kan biasanya melihat dulu. Apa sih yang kita lihat? Kehebohan apa sih yang kita lihat pada saat kejadian sehari-hari? Atau kita mendengar, entah itu dari kawan, dari tetangga, atau di umumnya di jalan, mendengar ada cerita-cerita. Setelah kita melihat, mendengar, kan kita ada perasaan, merasakan gitu. Bener gak sih cerita orang itu? Bener gak saya melihat itu kejadian itu? Kan apalagi di YouTube, di film, di surat kabar, di televisi. Kan ada sebagian, walaupun gak semuanya suka direkayasa. Jadi terkesan kita ini melihat bahwa itu udah kejadian kayak gitu. Padahal itu editan gitu maksudnya. Terus kita melihat ada seseorang sedang mencuri. Kita langsung kesel. Wih, kenapa kamu mencuri? Kan begitu. Kadang-kadang tinju pengen melayang aja. Kan sebaiknya kita menahan dulu rasa emosi kita. Tunggu dulu. Kita tanya dulu. Apakah dia itu mencuri memang dia orang jahat? Kebanyakan kan orang langsung memvonis saja. Pencuri, penjahat. Kan langsung begitu biasanya. Sebaiknya kita tanya dulu. Kita dengar dulu. Apakah dia itu mencuri memang kebiasaan atau memang pekerjaannya seperti itu? Atau memang dia terdesak oleh kebutuhan pada saat itu? Pada saat itu. Lalu kita pengen dengar cerita dia. Kenapa sih kamu mencuri, sebetulnya apa gitu? Kadang-kadang orang bercerita juga, kita dengar juga gitu. Bener nggak sih dicerita itu? Apakah hanya sekedar mencari simpati demi kepentingan pribadinya? Atau hanya sekedar membuat isu? Apalagi zaman sekarang kan, orang enak aja bikin cerita gini. Padahal itu cuma isu aja. Nah, setelah kita melihat, mendengar, lalu kita merasakan, dirasa-rasa gitu. Pakai perasaan gitu. Walaupun ya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, tapi setidaknya ini kan maksud aku itu mengurangi rasa sesal di kemudian gitu. Karena manakala kita itu terburu-buru membuat kesimpulan karena gitu, saya melihat sendiri kok, saya mendengar sendiri kok, saya merasakan kok. Padahal itu belum tentu juga. Yang dilihat secara mata lahir kan beda dengan melihat dengan mata batin. Kita ini mendengar samar-samar gitu. Padahal bicara terdengarnya A. Kan jadi salah tafsiran gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu. Maka itulah menggunakan rasa tadi. Supaya kita bisa menimbang. Kalaupun toh salah juga. Terjadi kesalahan. Biasanya nggak salah-salah banget. Karena kita akan berucap. Kalau nggak salah saya lihat, nggak salah saya dengar. Kalau nggak salah saya rasa. Dia tuh begini loh. Tapi demi Allah Rasulullah, saya juga nggak ngerti apa benar apa enggak. Cuman menurut penilaian saya seperti itu. Kira-kira gitu. Walaupun secara hukum ya salah lah. Bener ya bener. Hukum kan begitu. Apalagi pakai hukum rasa. Gak bisa. Tapi setidaknya kita ini tidak terburu-buru membuat kesimpulan sehingga tidak menjadi sesal di kemudian. Nah, sehingga Aki ini punya kesimpulan, punya istilah, bukan kesimpulan. Istilahnya begini. Setelah Aki merenung, memperhatikan segala sesuatu yang terjadi,
Ada istilah gitu. Iya juga ya. Kalau diisi dia tidak akan pernah penuh. Dituang juga tidak akan pernah habis. Dibunuh juga nggak pernah mati. Dibiarkan juga nggak bisa hidup dia. Itulah pengetahuan. Itulah ilmu. Maka setelah kita merangkum dari cerita-cerita tadi, pada saat kita kaki akan melangkah, kita selalu berkata hati itu, waspada. Jangan takabur, jangan sombong. Karena dengan kekeliruan-kekeliruan itu kadang-kadang kita terjerembab. Aki ulangi lagi istilah tadi. Diisi tidak pernah penuh. Dituang tidak pernah habis. Dibunuh tidak pernah mati. Didiamkan pun tidak akan hidup. Ketika kaki melangkah, waspada. Itu adalah sebuah renungannya Aki Hayati. Ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi orang tuh harus mau mendengar, melihat, memperhatikan itu supaya kita ada pemahaman atau kalau bahasa kerennya mungkin punya pengetahuan lah, punya pengetahuan. Maka ada istilah kata orang sih ya, sejujur-jujurnya hati, sebenar-benarnya dalam hidup. Kalau tidak punya kecerdasan hati, tidak punya kecerdasan emosi, ya kaku hidup itu. Kaku hidup itu. Akibatnya apa? Ya kayak gitu-gitu aja. Ini ada lagi nih ya, istilah Aki gini. Boleh dibilang filosofi lah ya, filosofinya gini. Matahari lah. Matahari itu kan begitu besar, susah diukur lah. Sanggup menerangi alam semesta. Begitu hebatnya ciptaan Tuhan. Yang sebegitu tak terhitung lebarnya di dunia, alam semesta ini bukan bumi aja. Alam semesta sanggup disinari oleh matahari. Tapi coba perhatikan. Pada saat matahari terbit dari arah timur ke arah barat, ada gedung. Dia menyoroti, menyinari dari timur ke barat. Tapi ada gedung di sini. Kan di sini tetap gelap jadinya. Remang, gelap. Nah, dia tidak berdaya matahari itu. Dia diam aja. Menunggu waktu paling dia berputar, paling bisa-bisa nanti di tengah sini. Atau ke sebelah sini. Sini terang, sini gelap. Itulah matahari. Sebegitu besarnya, sangat luar biasa ciptaan Tuhan itu, sanggup menerangi alam semesta. Tapi ada yang tidak bisa disinari oleh dia. Pada saat dia terhalang oleh sisi gedung tadi. Kalau manusia kan tidak. Cari akal dia. Bisa pakai lilin, bisa pakai senter, bisa juga dia pakai lampu listrik jauh lebih terang. Ini apa? Kemana arahnya? Maksud Aki gini. Aku ini nur, aku ini cahaya, kata Tuhan. Kutiupkan ruh kun payakun, maka hiduplah kamu. Hidup kamu itu. Atas dasar sinar kuasa Tuhan. Sinar berarti kan terang. Ditempelin tubuh kita. Lalu kita hidup. Hidup ini bingung gitu. Nggak tentu arah, kemana arahnya. Apa yang mau dikerjain? Apa yang diperbuat? Gelap. Lalu bimbingan Tuhannya kemana? Sinar kuasa Tuhannya mana? Kan sudah ditempelin. Kok jadi kacau begitu? Kenapa? Karena mungkin tadi kita ini jarang memperhatikan mata hati kita. Yang kita lihat itu kesalahan orang, kejadian ini dan itu secara mata lahir. Tapi tidak mau melihat ke dalam. Itu maksud Aki tadi. Sehingga kalau kita mau sering memperhatikan sinar hati ini, setidaknya kalaupun gelap nggak gelap-gelap banget, ya adalah solusinya. Makanya biasakan hidup itu tenang supaya kita ini diberikan sinar-sinar yang datang dari Tuhan itu. Kenapa gelap begitu? Kadang-kadang juga muncul pertanyaan, apakah kita ini kurang mau menundukkan kepala di hadapan Tuhan? Apakah kita ini terlalu merasa lebih benar daripada orang lain? Sehingga rasa kejujuran hati itu nggak pernah diperhatikan. Maka akibatnya kita jadi gelap. Itu yang susah. Nah, dengan cerita ini saya menghimbau, ya, mengajak bagi yang mau tentu ya, yang mau
yang mau memahami cerita-cerita ini walaupun dengan bahasa yang sederhana ya. Barangkali ada manfaatnya. Ayo kita berpikir. Berpikir, melihat, merasakan, menyimpulkan ke dalam hati. Sehingga hidup itu nggak gelap-gelap banget. Apalagi zaman penyakit corona begini nih. Aduh, yang di PHK, yang bisnis, yang punya ini, semua jatuh. Di dunia, bukan kita aja, di dunia. Tapi kata Allah akan kubedakan kamu dari yang lain. Itu janji Tuhan. Bukan janji saya, janji Tuhan. Akan kubedakan. Jadi kalau orang itu begitu payahnya, ya kita sedang-sedang aja. Itu janji Allah kok. Ya, jadi kurang lebih itu. Seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal kurang masuk di akal atau terlalu pasaran, ya anggap aja nggak ada apa-apa. Ya, nggak usah dipersoalkan. Karena biar bagaimanapun, ini hanya menyampaikan rasa hati aja. Barangkali ada manfaat untuk kita semuanya. Itu aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.